panik. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat sore berkat dalam. Selamat sore berkat dalam. Sore hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi Jumat pertama. Nanti juga akan ada adorasi sakramen Maha Kudus. Ya, misa Jumat pertama dan adorasi. Harusnya ada 2 hosti disiapkan. Ini cuma 1. Ketika membagi komuni untuk umat, ternyata hosti kudus juga habis karena umat banyak yang hadir. Ketika selesai semua, baru tersadar. Saudari-saudaraku yang terkasih, mohon maaf untuk adorasi kita pindah besok pagi karena sakramen Maha Kudusnya sudah habis semua. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Salah sentuh. Waktu saya bagi komuni, ada orang maju, orangnya kecil pendek. Saya berkati kepalanya. Dia kaget dan saya juga kaget. Ternyata dia prodiakon. Saya merenungkan bahwa ternyata berkat itu memang untuk semua orang, bukan hanya untuk anak kecil. Maka rajin-rajinlah kita untuk meminta berkat dari Tuhan. Suara kaleng. Jadi saya akan cerita pengalaman yang begitu berat bagi saya. Jadi saya itu kan dilahirkan dengan kemampuan vokal yang sangat pas-pasan gitu. Jadi saya itu nggak bisa nyanyi gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, seorang Romo nggak bisa nyanyi. Padahal kalau untuk misa harus ada privasi yang dinyanyikan. Terus juga ada tugas eksultet, ada tugas maklumat. Nah itu tuh kalau sudah tugas eksultet, tugas maklumat tuh rasanya seluruh badan tuh panas dingin kalau misalnya disuruh eksultet maklumat. Jadi bisa dibayangkan kegelisahan saya itu bisa 1 minggu, 2 minggu. Maka sebetulnya untuk teman-teman yang juga mengalami hidup panggilan dan pengen jadi Romo, sebetulnya jangan khawatir, karena sebetulnya makna rohaninya adalah Tuhan memanggil semua orang tidak karena sempurna, termasuk saya. Saya juga dipanggil bukan karena saya sempurna, tapi karena saya juga punya kelemahan. Salah satunya tidak bisa nyanyi. Suami tauladan. Sejak frater sampai jadi Romo, sampai sekarang saya itu sering belanja di pasar dan masak. Meskipun masakannya asmat, asal mateng. Ditumpah itu Om. Monggo. Iki nyuwun minyak goreng. Regane pinten nggih? Kalih doso niki. Kalih doso. Alon temen saniki nembe Nggih, pripun pinten niku? kok dianu lah didonaken. Tetapi yang menarik adalah setiap kali berjumpa atau belanja di pasar, para bakul-bakul itu pasti bertanya, "Mas, bojone Rika ki jane nang endi sih? Tak sawang-sawang teneng Rika sing belanja terus. Mayar temen tadi bojone Rika." Spontan saya menjawab, "Bojonku ki lagi meteng, Bu. Terus bulane meteng 2, delamane babaran. Ben kon nang omah bae. Lah engko nek pasar engko brojol ning pasar kepriwe?" "Oh iya ya Mas, ya semoga semuanya selamat ya Mas." "Iya Bu, terima kasih." Itulah kekasan bagaimana cara berelasi dan berkomunikasi di pasar. Menarik sekali. Dari pengalaman itu saya bisa belajar bagaimana saya harus membedakan dengan siapa saya berbicara, sehingga pembicaraan itu nyambung. Dan apa yang dibicarakan, suasana yang ditimbulkan adalah suasana persaudaraan dan kehangatan. Lupa berdiri. Ada satu pengalaman, hari Minggu saya harus misa 3 kali di gereja paroki jam 7, di 2 stasi setengah 10 dan jam 11 siang. Jaraknya tidak terlalu jauh.
Jadi begitu saya selesai di gereja paroki, bergegas langsung saya ke stasi. Dan begitu sampai di stasi, saya langsung misa. Cepat-cepat setelah misa, saya langsung bergegas ke stasi yang kedua. Sebagai imam, saya merasa bersalah kalau umat itu nunggu romonya misa. Maka begitu sampai di stasi, saya langsung berganti baju cepat-cepat karena umatnya sudah siap dan sudah jamnya. Begitu masuk bacaan, hawanya sudah panas, kipas angin nyala, saya duduk mendengarkan sabda Tuhan dan umat juga. Lalu hening, tenang, sampai umat ternyata tidak hanya mendengarkan, tapi juga mendengarkan dengkuran saya. Begitu haleluya, semua orang berdiri, hanya saya yang masih duduk. Sampai-sampai prodiakon membangunkan saya. Ini sudah waktunya Injil dan khotbah. Begitu dibangunkan, saya terus bergegas tentu saja untuk menuju ke mimbar. Ternyata mereka sudah nunggu saya 5 menit. Jadi sebenarnya umat tidak hanya nunggu Romo datang, tetapi umat juga nunggu Romo bangun dari tidur saat misa. Jadi kita mesti mempersiapkan diri untuk merayakan misa dengan sebaik-baiknya. Gubrak. Suatu saat saya memberikan pelayanan sakramen pengakuan dosa lansia di salah satu rumah umat. Lalu umat yang mengakukan dosa itu setelah selesai mengakukan dosa-dosanya, saya bersiap-siap untuk memberikan nasihat rohani kepadanya. Ketika saya akan memulai memberikan nasihat rohani, tiba-tiba kursi yang saya duduki jempol. Lalu agak sedikit malu dan agak sedikit tapi mencoba untuk tetap cool, saya bangkit berdiri. Bapak itu malah menasihati saya. Dia pertama-tama mengatakan minta maaf Romo karena kursinya sudah lapuk. Tapi badan Romo memang terlalu gemuk katanya. Makna rohaninya adalah beban dosa yang berat itu membuat kita mudah jatuh ke dalam dosa. Maka jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk mengaku dosa. Karena dengan mengaku dosa kita yang berat itu diambil oleh Tuhan dan hidup kita menjadi